Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nozik. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama yang menggunakan pidato. Menurut M.H. Abdul Rahman, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan uraian atau pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai sesuatu hal atau masalah dengan menggunakan kalimat yang jelas di hadapan orang banyak pada waktu tertentu. Pidato umumnya dilakukan oleh seseorang yang dianggap penting untuk menyampaikan pernyataan atau pandangan mengenai suatu hal dengan cara berorasi. 2. Jenis-jenis pidato. Jenis pidato ditentukan oleh beberapa faktor seperti situasi, tempat, tujuan, dan isi pembicaraan. Yang A. Bidang politik. Dalam dunia politik sering diucapkan pidato yang bertujuan politis. Pendengar pidato politis pada umumnya adalah massa rakyat. Tujuan pidato politis pada umumnya bukan mengajar, tetapi mempengaruhi, bukan meyakinkan, tetapi membakar semangat. Oleh karena itu, pembicara harus menguasai psikologis manusia. Di samping itu, dia harus menguasai teknik dan taktik berbicara. Dia juga harus menguasai teknik penampilan, sehingga memberi kesan pasti dan mengundang kepercayaan pihak pendengar terhadap dirinya. Seorang pembicara politis yang baik harus sanggup membimbing massa untuk mengambil keputusan, meskipun hanya dengan menggunakan suaranya. Kata-katanya tidak boleh hanya menyentuh akal para pendengar, tetapi dan terutama juga hati mereka. B. Kesempatan khusus. Ada banyak kesempatan atau pertemuan tidak resmi, di mana orang harus membawakan pidato. Suasana pertemuan semacam ini pada umumnya akrab, sebab para peserta sudah saling mengenal. Bentuk pidato yang dibawakan biasanya disebut kata sambutan. Lamanya antara 3-5 menit. Pidato ini lebih diarahkan untuk menggerakkan hati, bukan pikiran pendengar. Sasaran utamanya adalah perasaan, bukan pengertian. C. Kesempatan resmi. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering diselenggarakan berbagai pertemuan karena alasan-alasan resmi. Bentuk pidato ini juga disebut sebagai kata sambutan. Dalam kesempatan resmi, pidato atau sambutan yang dibawakan seharusnya singkat, meskipun disampaikan secara bebas. Sasarannya lebih untuk menggerakkan perasaan, bukan untuk menanamkan pengertian rasional. D. Pertemuan informatif. Dalam hubungan dengan pembinaan, sering diselenggarakan pertemuan-pertemuan informatif. Maksudnya adalah pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil atau besar, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kehidupan lain, untuk memberi dan membagi informasi, atau untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Midita Putri Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pidato. Yang pertama, setiap pidato terdapat tujuan yang jelas untuk menyampaikan gagasan, ide, atau hal lainnya di depan umum. 2. Isi pidato yang disampaikan sesuai dengan topik tertentu yang sedang atau akan berlangsung. Yang ketiga, penyampaian pidato menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Yang keempat, isi pidato harus jelas, objektif, mengandung kebenaran, dan tidak menimbulkan pertentangan. Yang kelima, pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Langkah-langkah penyusunan pidato. Yang pertama, menentukan tema pidato. Menentukan tema adalah langkah awal untuk membuat suatu rancangan pidato, dan tema yang digunakan harus sesuai dengan acara yang akan diselenggarakan. Yang kedua,
mengenal sifat atau karakter audiens, karena setiap audiens memiliki watak dan karakter yang berbeda. Ada yang mudah bosan ketika mendengarkan orang berbicara, sehingga pemilihan kata yang baik dan menarik sangat perlu agar audiens mendengarkan pidato yang disampaikan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan segala macam materi yang dibutuhkan dalam pidato. Materi merupakan hal penting ketika Anda akan berpidato. Materi bisa didapatkan dari berbagai macam sumber seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Langkah-langkah penyusunan pidato. 1. Menentukan tema pidato. 2. Mengenal sifat atau karakter audiens. 3. Mengumpulkan segala macam materi yang dibutuhkan dalam pidato. 4. Menyusun teks pidato. Berikut beberapa bagian dalam teks pidato susunan, yaitu 1. Pembukaan pidato. Pada bagian pembukaan pidato terdiri dari penyampaian salam sebagai pembukaan pidato. Salam secara umum diberikan kepada orang yang memiliki hajatan dan juga tamu yang sudah datang. Selain itu juga ucapan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan sampai saat ini. 2. Isi pidato. Bagian isi pidato ini sangatlah penting karena semua isi pada pidato tersebut ada bagian ini. Dalam pidato ini akan disampaikan segala macam hal yang berkaitan dengan acara yang akan berlangsung, sehingga akan lebih sesuai dengan tema acara yang akan dilaksanakan. 5. Kerangka pidato yang baik dan benar. 1. Pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri dari salam pembuka, ucapan puji syukur, dan ucapan penghormatan. 2. Isi pidato. Setelah menyampaikan pembukaan, selanjutnya masuk ke bagian terpenting dari sebuah naskah pidato, yaitu bagian isi pidato. 3. Penutup pidato. Setelah semua isi pidato telah disampaikan, masuklah kepada bagian penutup pidato. Penutup pidato terdiri dari kesimpulan pidato, harapan, ucapan permohonan maaf dan terima kasih, dan yang terakhir, salam penutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.